Kalau ada sukacita, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama untuk bersukacita. Mari kita nyanyikan lagu pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Bisa duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, telinga kita untuk menghadap hadiratnya. Hanya satu Tuhan kerinduan kami sempurna seperti Engkau. Biarlah kami Tuhan sesuai dengan rencana-Nya semula, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah kerinduan kami Bapa. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, aku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku akan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu
tengah-tengah keluarga kami dan juga yang tertanam di gereja bertambah ini. Kami berdoa untuk anak-anak ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan didik mereka di jalan-jalan kebenaran, supaya ketika mereka telah menjadi dewasa, mereka tidak meninggalkan jalan-jalan-Mu, sehingga mereka menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, berhasil dalam hidup mereka, memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpuji oleh Bapa, kami serahkan anak-anak ini. Tuhan jaga dan lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya sudah berapa kali ya pelayanan di Duta Kalam. Ada yang belum pernah ketemu saya? Lambaikan tangan. Sudah pernah semua? Oh, ada 1, 2, oke. Sebagian kecil ya, sebagian yang lainnya udah pernah ketemu saya. Jadi saya Asahel, saya dari Pemalang, Jawa Tengah. Ya bukan Malang, tapi Pemalang. Kira-kira kalau lewat jalur tol ya 1 jam lah dari sini ya. Saya melayani di House of Truth Pemalang ya, Simpul Suara Kebenaran. Saya bukan seorang hamba Tuhan full timer, tapi saya mungkin 10 tahun terakhir saya banyak mengajar di beberapa gereja sebagai pengajar interdenominasi. Baik Bapak Ibu siap untuk mendengar firman Tuhan? Siap ya? Baik, kita akan perhatikan bersama-sama di layar LCD. Karena saya tidak membawa remote, maka saya mohon kerjasama yang baik dengan operator agar pada saat saya ngomong next, tolong bisa di switch ke slide berikutnya ya. Siap ya Bapak Ibu? Next. Kita akan memperhatikan di sini, kita akan bermain mata ya Bapak Ibu. Ini gambar apa Bapak Ibu? Mata ya, Bapak Ibu harus jeli ya melihat ini gambar apa ya. Oke, siap Bapak Ibu? Ya, kalau yang ngerti ini gambar apa langsung ya. Ini gambar apa? Next. Nah, tahu? Hah? Muka orang. Muka siapa? Muka binatang atau muka orang? Orang. Laki-laki atau perempuan?
laki-laki. Kok bisa ngomong kayak gitu? Oke, menurut Bapak siapa? Bapak Yusam, ini muka orang laki-laki. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Siapa yang setuju? Oh, banyak yang setuju, banyak yang setuju. Berarti perspektifnya sama, ya. Oke, next, tak miringkan lagi, next, oke? Masih sama apa beda? Coba kita lihat dari sudut, ya Bu? Iya. Wah, pintar sekali nih, coba dulu, ya. Siapa yang bisa melihat ada tulisan di sini? Bisa melihat. Anak-anak. Oh, ya, next. Nah, tulis dikembalikan dulu. Oke. Siapa yang tahu ada tulisan apa di sini? Iya. Oke. Tadi awalnya kita melihat seolah-olah kayak gambar, ya. Tapi setelah dimiringkan, kita melihat dari perspektif yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, dari sudut pandang yang berbeda menjadi tulisan liar, ya. Asal jangan dibaca liar, nanti Bapak Ibu liar sambil ngantuk. Dengar firman Tuhannya sambil ngantuk terus nanti ngeces gitu. Nah, ya. Tuhan liar loh. Oke, next. Nanti lihat lagi ya, ini gambar apa? Coba. Yuk, next tampilkan. Ya, ini gambar apa, Bapak Ibu? Aja miring-miring. Jejek sih. Ini gambar apa, Bapak Ibu? Ratu. Siapa yang setuju sama ratu? Ratunya muda apa tua? Muda. Siapa yang lihat perempuan muda? Ngacung. Siapa yang lihat perempuan muda? Oke, cukup banyak ya. Coba ya, kita miring ikuti arah kepala saya ke kanan. Coba ke kanan. Ke kanan. Sini loh. Ikuti saya. Ya, muda ya. Coba kalau ke kiri. Muda. Hah? Kembali. Ke kanan sini ya. Coba ulang lagi ke kanan. Muda ya. Muda. Coba ke kiri. Jadi tua ya, mana ya? Nah, bisa lihat antara perempuan muda dan perempuan tua? Kenapa kok bisa beda? Hah? Karena kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, ya. Mungkin tadi saya waktu di sini, Bapak Ibu melihat dari sudut belakang saya, wah ini pendetanya si Nom ini gagah tenang, ya toh? Nah, dari depan wis om jebule. Jadi perspektif kita melihat ya, ada orang yang pada saat saya hari Minggu kayak gini 2 jam, saya kok wah saya penuh urapan baik sekali. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Sabtunya belum tentu, ya kan? Dilihat dari perspektif yang berbeda. Satu lagi coba munculkan. Nah, ini gambar apa? Kodok, yakin kodok? Coba miring ke kiri. Jadi apa? Gambar apa? Miring ke kanan. Hah? Miring ke kanan. Hah? Siapa yang bisa lihat kuda di sini? Siapa yang bisa lihat kuda? Wah, ini IQ-nya di atas 100. Di atas 150 nih. Ayo, miring ke kanan. Ini gambar apa? Gak ada pointer. Hah? Kuda ya. Itu yang bawah itu rambutnya, ya. Yang di atas itu jadi mulutnya, monyongnya gitu. Ya, nanti bisa minta sama Pak Gembala nih slide-nya ya, sudah saya sharing ya. Bisa dibagikan Pak Gembala ya. Oke, tampilkan next. Perspektif, melihat sesuatu hal dari sudut pandang tertentu. Kita baru melihat gambar, baru kita melihat slide atau gambar, sudah terjadi perbedaan gambar. Kodok bisa jadi kuda, orang tua bisa jadi orang muda. Ya, tadi gambar orang bisa jadi tulisan liar. Masih banyak. Kalau saya mau cantumkan semua banyak sekali, nanti tidak habis-habis, akhirnya jadi kayak permainan tok ya. Nah, tapi ini hanya sebagai pembuka, Bapak Ibu. Next. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul melihat kekristenan dari perspektif yang benar. Jadi kekristenan kita tidak hanya bisa dilihat hanya dari perspektif yang selama ini Bapak Ibu pandang. Kalau Bapak Ibu melihat kekristenan hanya dinilai dari 2 jam ibadah minggu di sini, ya semuanya malaikat, betul kan? Tapi kita harus melihat yang benar itu tentang apa kekristenan.
berbicara tentang apa? Next. Ya. Saya mau tanya, mengapa setiap minggu kita selalu beribadah ke gereja? Coba. Ayo, saudara, Bapak. Pak siapa ya namanya? Pak Aryawan. Menurut Pak Ari, kenapa Pak Ari setiap minggu beribadah di gereja? Aduh, tepuk tangan dong Pak Ari. Saudara sehat dan memuliakan Tuhan. Kalau menurut Bu Ari, jangan nempel, harus beda. Harus, karena itu penting. Tangan dong Bu Ari. Tapi itu semua kan, saya tanya sama Bapak Ibu semua, jawabannya bisa beda-beda, betul enggak? Ya kan? Tapi ada satu jawaban yang sama. Ada satu jawaban yang sama. Karena, coba ditunjukkan, next. Karena kita orang Kristen, setuju enggak? Nah kalau kita orang Buddha ya jangan gereja atau Pak? Ya, kalau saya tanya jawabannya, bukannya jawabannya Pak Ari Bu Ari salah, enggak bener. Tapi kalau saya tanya lagi nanti sama semua jawabannya lain-lain, ya. Tapi jawabannya yang umumnya karena kita orang Kristen. Kalau kita Muslim ya pergi ke masjid, toh, bener nggak? Kok lu mau duta alam? Karena anggota jemaat di sini. Kalau orang Katolik ya pergi ke katedral. Mungkin kan seperti itu ya. Karena kita jemaat, karena kita orang Kristen. Nah, next. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas apa dan bagaimana kekristenan. Loh katanya, apakah kekristenan itu hanya sebatas kalau minggu aku harus pergi ke gereja gitu? Tadi tak tanya ini kenapa minggu ke gereja? Karena aku orang Kristen. Nah, berarti kamu orang Kristen itu cuma nek minggu lu mau gereja gitu. Banyak orang mengartikan seperti itu. Bahkan gembala saya berjemaat di satu gereja ya, di sinode saya yang lama, belasan tahun, 20 tahun lebih, saya diindoktrinasi. Kamu kalau minggu harus ke gereja, kalau tidak ke gereja kamu berdosa. Itu indoktrinasi. Pokoknya yang penting kamu ke gereja, dengerin firman Tuhan. Sudah, yang penting ke gereja. Selalu seperti itu. Dia mengejar quantity, mengejar gerejanya satu hari bisa 5 kali ibadah, persembahannya banyak, ya toh, jemaatnya banyak, seperti itu. Oke, next. Perspektif umum ya, saya ngomong perspektif umum, bukan tadi perspektif itu apa nanti Bapak Ibu? Kita sudut pandang, ya cara pandang. Perspektif umum menjadi Kristen, next. Satu, ibadah di gereja tiap minggu, betul apa betul? Ini umumnya, ya kalau kita tanya sama orang Kristen, biasanya kayak gini, ibadah di gereja tiap minggu, next. Dua, mengaku percaya bahwa Yesus itu Tuhan, betul enggak? Nah ini umum nih, ya. Dan ketiga, next, pasti selamat, betul enggak? Pokoknya kue berminggu lu mau gereja, ya toh? Kue sembahyang, kue nyanyi, kue ngurmati firman Tuhan, kue mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan kamu pasti selamat, betul? Amin, amin, Bapak Ibu. Ya itu 99% ini perspektifnya, ya. Oke, next. Betul kan perspektif tersebut? Kita akan melihat dari sudut yang berbeda nih. Nanti kan gini. Nah hari ini kita mau medek kayak gini ya. Asal jangan nanti pulangnya kayak gini. Kita mau lihat ya. Nanti saya nggak paksakan, saya tidak indoktrinasi Bapak Ibu yang menilai sendiri. Next. Nah apa bedanya Bapak Ibu? Ini saya bukan edit gambar loh ya, bukan edit foto ya. Ini real ada di Indonesia. Ceritanya ada 2 kakak beradik, yang satu jadi suster, berarti agamanya apa? Katolik. Yang satu pakai jilbab, agamanya apa? Muslim, Islam, ya toh? Mirip enggak? Nah, mirip. Bedanya apa coba? Ayo, coba. Bedanya apa? Pakaiannya, betul, pakaiannya. Bedanya ya. Oke, persamaannya apa Pak? Sama-sama manusia. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak kita. Nah, perbedaannya kelambine, ya toh? Tapi sama-sama manusia. Oke, tayangkan next. Yang satu ngajari harus mengampuni, mengasihi, harus berbuat baik. Yang satu ngomong kayak gitu juga enggak? Bener. Sing suster ngajari lo, kowe aja sembrono
apik, kowe kudu mengampuni, kowe kudu mengasihi orang. Sing nganggo jilbab kowe aja ngampuni wong, kowe kudu dadi wong jahat. Kan ndak gitu kan? Ndak gitu kan? Lah lalu apa bedanya? Lah sing siji sing nganggo kudung suster, kuwi wong ajarane ngene, sing siji sing nganggo kudung jilbab ajarane padha. Lah bedanya apa? Nek, ambilkan lagi. Yang satu ngomong, jangan mencuri, jangan berzina, jangan jadi wong jahat. Sing satu ini ngomong juga, oh iya setuju, jangan mencuri, jangan berzina, jangan jadi wong jahat. Betul? Sama apa beda? Sama. Lah bedanya apa? Lah lek bedanya cuma pakaiane tok kan ya padha nek sing nganggo jilbab dikudungi dadi suster kan ya padha to berarti. Ayo coba. Apa bedanya? Nah, perbuatannya. Nah, perbuatannya sama-sama bagus, Bu. Nah, itu Percayaannya. tampilkan. Next. Beda imannya katanya. Katanya beda imannya ya. Lalu kita mau lihat ya. Setuju Bapak Ibu? Bedanya beda imannya. Tapi sama-sama baik. Setuju enggak? Setuju kan? Sama-sama baik. Oke, beda imannya. Kita akan lihat. Next. Apa itu iman? Oke. Apa itu iman, Pak? Iman dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat dan bukti dari segala sesuatu ya yang belum kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Oke, tampilkan next. Mungkin benar di 100 ya, tepuk tangan. 100. Tapi nggak sampai di sini. Iman adalah dasar dari apa? Segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kamu harapkan apa, Pak? Yang kamu harapkan apa? Gaji naik. Setuju. Punya mobil. Rumah yang gede. Gaji naik aku badan. Sehat terus, ya punya istri yang nurut, punya anak sing pinter-pinter. Orang bukan Kristen yo padha wae to. Lah opo? Bedane opo saiki? Lah kamu beriman, mereka beriman. Lah mana iman yang bener? Dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu loh Bapak Ibu. Kita tuh punya segala sesuatu, konsep segala sesuatu yang ada pada pikiran dan perasaan kita. Nyatanya entah kowe nganggo kudung suster, entah kowe nganggo kudung jilbab, sing ning uteke iki padha wae. Segala sesuatunya itu apa yang kita perkarakan Bapak Ibu? Oke, next. Saya ngomong nak-nak enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Wis kepaksa sekali tak bolimo. Ya, segala sesuatu sering dikaitkan dengan berkah, betul enggak? Kesehatan, pemenuhan kehidupan jasmaninya. Jadi banyak orang Kristen, banyak orang sing lunga kelenteng, banyak orang sing lunga Gunung Kawi, sing sembahyang nganggo hiyo, nganggo dupa, sing sembahyang nganggo cengking, sing sembahyang nganggo bahasa sing aneh-aneh. Segala sesuatunya itu yang dimutaknya itu ternyata kebanyakan ini nih. Setuju enggak? Dikaitkan dengan berkah, kesehatan, pemenuhan kehidupan jasmani. Besok mangane opo? Aku pengen rehab rumah, iki mesti mudah pada bocor. Aku pengen rumahku sing gede, sing ono kolam renang. Aku pengen jalan-jalan Menara Eiffel. Bener enggak? Semua pengen seperti itu. Next. Iman diwujudkan dengan next. Berani percaya. Berani percaya. Kamu harus percaya. Banyak yang mengajarkan seperti itu, betul? Next. Iman diwujudkan dengan berani berdoa. Berdoa terus sampai Tuhan kabulkan semua permintaan kita. Kalau perlu doa puasa, doa 40 hari, doa sepanjang malam. Next. Berani meminta apapun yang kamu minta. Kamu boleh minta apa saja. Aku akan carilah. Kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka. Mintalah, maka akan berani minta. Berani minta. Minta jadi presiden. Minta apa? Ya, oke, next. Berani mengklaim janji Tuhan. Amin. Amin.
bicaranya gelarnya dokter, profesor, dokter, kaburator, bocor. Wah, wes paling rebel gelarnya, ya kan? Sing diomong kalau mencolok-mencolok, keren jadi tua. Sebenarnya seperti itu semua. Lalu apa bedanya wong sing sembayang ning Gunung Kawi nganggo yo kaya ngene, lha lek sing didoakno padha. Oke, next. Orang beriman dinilai jika doa-doanya dikabulkan. Kehidupannya diberkati, segala sakit penyakitnya disembuhkan. Bapak A, ya kau berdoa sakit kanker, Tuhan, jangan aku, sembuhkan aku, dan dia disembuhkan. Hebat, ajib nemen nih, ajib banget nih. Cuma pasti kan terpesona. Lagi, Bapak yang lain berdoa sakit gigi, tapi nggak disembuh-sembuhkan. Sakit panu terus. Wow, kurang iman, bener nggak? Biasanya kan jemaat kan kayak gitu menghakimi, wah ini kurang iman. Makanya banyak orang itu ya berlomba-lomba pamer nih. Kalau orang diberkati, cenderungnya banyak jemaat itu cenderung nih. Ini orang imannya gede nih. Kalau imannya kecil nggak mungkin dia diberkati, nggak mungkin usahanya lancar. Karena dia usahanya lancar, sugih duitnya akeh, dia diberkati. Wah, terus kalau ke gereja kayak Bapak Paris, 5 zamrud, ya kan, rubi, mau apa, emas, intan, berlian kayak gini. Tapi kalau berdoa ya kayak tutupan depan. Ya mustahil, kerincing. Gedangnya orang itu. Padahal kayak pamer tok. Iki lho aku sukses. Imanku besar. Doaku dijawab, doaku dikabulkan. Tiada yang mustahil. Padahal aku pamer capek sih. Bukan itu. Nah, Tuhan itu sih loh, matanya melihat aku bawa emas 2 kilo gitu dari surga gitu. Udah kanggo. Next. Apa itu salah? Minta berkat, minta kesehatan, minta berlipat masalah. Ya nggak salah sih, tapi next. Kalau standarnya begitu, apa bedanya kekristenan dengan agama lain yang tadi saya ulas dulu? Apa bedanya kalau wong mau Gunung Kawi nyembah-nyembah kaya ngene nganggo yongso sing jengking-jengking? Apa bedanya? Dan apa bedanya kekristenan dengan ajaran para motivator? Halo. Justru banyak pendeta kalah ngomong kalau motivator. Motivator kan nek jelaske, wah luwih cantas Bapak Ibu. Saya itu dulu juga sekolah motivator Bapak Ibu. Sebelum saya ditangkap sama Om Eras dan dimuridkan sama beliau, saya itu motivator Bapak Ibu. Kalau ngomong lari ke sini, pakai teknik, saya itu bisa menghipnotis audien. Tidak untuk hipnotis apa, enggak. Saya bisa bikin orang itu terkesima. Itu ada triknya, ada caranya. Saya tidak tinggalkan semua itu buat apa? Bahkan go, saya penting isinya. Ya memang teknik penyampaian itu betul, tapi kalau isinya tidak ada bedanya sama yang diajarkan oleh para motivator, lalu buat apa gereja ini? Buat apa Tuhan Yesus disalib, mati, dicambuk? Buat apa? Kalau toh pada akhirnya kita tidak ada bedanya sama agama lain. Halo? Setuju? Yang doanya dijawab, hidupnya diberkati, sakit disembuhkan, itu dialami hanya oleh orang Kristen. Halo? Lah sing wong Buddha iki mari berdoa sakit encok apa berdoa sembuh enggak? Yo banyak yang sembuh. Tokone kita kalau tokone Pak Haji, bisa enggak tokone Pak Haji lebih ramai sama tokone kita? Apa dia punya Allah yang lebih hebat dari Allah kita? Hello? Makanya tidak pas kalau kita misalnya jadi juara badminton, juara tinju, ini semua karena Tuhan Yesus. Loh iya teman, saya ngomong ini panjang lagi nanti, ada satu sesi lagi ya. Ini tidak bisa saya jelasin. Kan kadang ada kalau orang menang Indonesian Idol segala, ini semua karena Yesus. Ya benar karena Yesus, tapi tidak sepenuhnya benar itu ucapan itu. Karena Yesus, tapi lah kamu tidak latihan, kamu kayak saya kayak gini
persiapan. Saya dihubungin Pak Gembala itu sudah sebulan yang lalu, betul nggak Pak Gembala? Karena kesibukan saja, tapi saya pasti persiapan. Coba Pak Gembala hubungin saya mendadak dari Kamis gitu, ya saya kegadapan. Saya pun harus persiapan, dan tiba-tiba bisa kayak gini. Semua harus dipersiapkan. Ya, kalau parameternya, ukurannya kita melihat perspektifnya seperti dunia, perspektif dunia melihat, tidak ada bedanya sama Kristenan, tidak ada bedanya. Next, justru orang kaya-kaya sejagat, 7 dari 8 orang kaya sejagat itu ateis. Baru tahu kan? 7 dari 10 orang konglomerat paling sugih saat dunia, kita percaya Tuhan. Mayoritas mutlak 7 dari 10, 70%. Yang 3 itu belum tentu Kristen juga. Ya, nyatanya banyak orang Kristen yang gagal. Saya juga sering gagal, pernah hampir bangkrut. Next, inilah kekristenan yang Malaysia. Kalau kita melihat kekristenan hanya dari perspektif dunia, bagaimana cara pandang dunia tentang kekristenan, tidak ada bedanya. Dan tidak ada gunanya Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Buat apa kita memuji? Hanya sama, nama Allahnya beda dengan nama Allah yang kita sembah, tapi perspektif kita sama. Kelakuannya belum tentu juga kita lebih bagus dari Pak Haji. Kerelaan kita untuk menolong sesama belum tentu juga kita lebih bagus dari Buddha Seci, anggota Buddha Seci. Betul? Awang jemaat juga kasih pelit-pelit kok. Orang percaya takut Pak Gembala. Wah, iya, berkumpul terus dibayar sewa hotel dia muat. Kamu buat jemaat pelit-pelit. Coba Buddha Seci sekali ngirim beras 300 ton, 30.000 ton sekali ngirim Kristen. Oh, aku harus percaya Yesus itu Tuhan, saya punya golden ticket, pasti selamat. Jalan tol ke surga, ngapain aku metu duit? Pelitnya setengah mati. Saya ini bukan pesan sponsor ya Bapak Ibu. Tiba-tiba saja ngomong kayak gini, ya. Saya bukan pesan sponsor, tapi Bapak Ibu juga tidak boleh menyumbang gereja dengan membabi buta ya. Tidak, ada prioritas, tapi tidak boleh beli. Ya, next. Nah, tadi ibaratnya 2 mata koin ya. Yang kita sudah melihat yang satu tadi apa bedanya. Yang kedua, di mata koin yang kita juga harus tahu, walaupun kekristenan itu root atau akarnya dari Yudaisme, dari agama Yahudi, tapi kekristenan bukan agama Yahudi. Kekristenan itu beda sama agama Yahudi. Bedanya apa nih? Standar orang beriman kalau agama Yahudi mengucapkan syahadat, kalimat syahadat dan disunat, sunat fisik, bukan sunat hati ya, sunat fisik, disunat. Standar kekristenan perjanjian baru, segenap hidup bagi Allah, hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Saya jelaskan sedikit ya. Kalau orang Yahudi itu standarnya, orang mau jadi Yudaisme disunat dulu, disunat, terus mengucapkan kalimat syahadat. Next, nih kalimat syahadat gampang. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Betul ya Pak Gembala? Pak Gembala ini kan dosen, pasti beliau lebih paham. Ya ini kalau sudah ngomong kayak gini, ibarat seperti saudara Muslim ngomong 2 kalimat syahadat, itu sudah jadi Muslim. Ini orang Yahudi ya kayak gini, cuma ngomong Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Itu syahadatnya orang Yahudi. Seperti itu kalau Kristen ya wis dibaptis, katekis sakit, celupin buk, ngono wis. Aku baptis kok dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jebret namanya dari Joko dan dadine Daniel. Nah, misalnya gitu ya, atau jadi Paulus. Ganti jeneng jadi Kristen. Sing penting ibadah minggu, lu mau gereja ibadah minggu aktif nih, wis kamu dapat tiket golden tiket ke surga. Next, terbentuknya generasi gampang pada gereja-gereja akhir zaman. Kita sudah merasa aman dan beriman jika rajin ke gereja dan melakukan kesibukan di gereja. Yang penting aku apa? Pelayanan mimbar, jadi WR, jadi
jadi singer, jadi tamborin, jadi asyir, jadi pengkhotbah kayak saya. Wis aman. Itu perspektif kekristenan yang mayoritas orang Kristen itu berpikirnya dari sudut itu. Next. Ibadah kita itu bukanlah 2 jam dalam seminggu, Bapak Ibu, tak kandani yo. Ibadah kita itu orang jam seminggu, tapi 24 jam sehari, bukan seminggu juga, sehari lepas sehari. Ibadah kita yang sejati pada saat kita keluar dari gedung ini, ketemu uang ning lift, tiba-tiba lift seset, ya sudah, monggo Bapak dulu, kita di parkiran mobil kita keserempet, miso-miso apa orang. Saya pernah kondangan Bapak Ibu ya, saya baru beli mobil, baru seminggu loh Bapak Ibu, baru seminggu, kempling banget, mobil regane lumayan larang ya, waduh, di vale, diterkem pleret Bapak Ibu, waduh, wis apa miso tapi nyeneki mengobah gitu. Nek ngajari kayak ngomongin banter. Itu ya mobil saya yang ini Bapak Ibu pernah duduk, ada alat-alat sepeda motor, dia itu pakai pentungan kecil loh, spionnya saya tuh duduk kayak gini, hampir 30 juta Bapak Ibu, satu spion mobil saya hampir 30 juta. Aduh, pengennya misul tenang Bapak Ibu, saat seperti itu pengennya misul, tapi ini mau nih gereja, aduh, getar nurapan, aneh khotbah, wow nurapan, wah sangat energi, tapi begitu nih buri, nih coba, bojone masak kasih nih sinting, semua masalah pembantu, kalau pintar tiga sih nyesel aku nih bojone. Aduh, ya banyak kan yang seperti ini. Dia tuh berpikir dari perspektif dunia. Kekristenan itu sing penting 2 jam seminggu. Nek dino minggu lu mau gereja, wis aman aku mengamankan tiket ke surga. Cuma nanti di belakangnya itu sembuh apa. Next. Terjebak dalam perspektif yang terlalu. Saya sudah jadi Kristen yang baik, jika sudah melakukan ini, melakukan itu, tidak berbuat ini, tidak berbuat itu semua hukum namanya. Next, hukum. Hukum itu apa? Nah, ini hukum agama ya. Kalau Buddha, misalnya hukumnya harus, ya kamu harus menjaga itu orang tua, gini disembayangi apa segala macam. Ya aku nggak ngerti ya mungkin. Ya. Bagi yang Muslim karena saya di rumah saya kita dekat saya banyak Muslim, kalau ya yang penting kamu 1 hari 5 kali sholat, kan? Sebelum sholat bersihin dulu rutinnya, bersihin dulu mandi dulu terus kamu sholat. Yang penting gitu, hukum 5 rukun Islam kamu kerjakan. Seperti itu loh, hukum. Di semua agama itu ada hukum-hukumnya. Next. Nah, seperti ini hukum next. Ya, hukum itu aturan atau syariat. Misalnya kayak gini nih. Kita mau naik sepeda motor. Siapa yang naik sepeda motor? Ada? Oke, ada yang naik sepeda motor. Bapak bawa helm? Bawa helm dong pasti. Kenapa? Kenapa Bapak bawa helm? Nah, ada peraturan. Kalau nggak bawa helm, menurut duit enak-enak ya Pak. Waduh, bisa cepejing, bisa no-pejing. Wah, enak kalau helm ini gonis semono ya terus tinggal. Itulah aturan. Jadi orang itu hanya melakukan aturan-aturan. Banyak orang Kristen melakukan apa? Liturgi. Hanya liturgi. Halo, ini minggu keberapa, masa Advent keberapa? Liturgi. Yang dilakukan itu aturan-aturan. Berbuat ini, berbuat itu, tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berbuat itu. Semua agama punya semua seperti itu. Next. Bagaimana dengan hukum gravitasi? Sir Isaac Newton pada saat dia duduk di bawah pohon apel. Siapa yang bawa handphone? Pinjam. Ini ya. Apel itu jatuh, kejatuhan apel gitu loh. Kan kaget. Wah, dia bisa membuat banyak hukum gravitasi. Ini coba. Ini apa namanya? Handphone. Ini kalau tak lepas gini jatuh enggak? Perlu tak bukti? Boleh tak? Boleh. Tenang ya. Ujian Pak Gubernur. Inventaris gereja.
Ini tak lepas, jatuh nggak? Kalau jatuh rusak nggak? Perlu tak buktikan? Perlu saya buktikan? Perlu? Perlu? Wah, punya kepahitan ini. sorry Bu, sorry. Kan nggak perlu ya. Semua percaya ya. Kalau jatuh kayak gini, masih jatuh, masih rusak, betul nggak? Kenapa? Emang kalau handphone ini ya tak jatuhin, tak jatuhin, kamu jatuh ya? Harus jatuh loh, harus jatuh loh. Dia takut kalau tak ancam terus dia jatuh ya, wis aku jatuh, gitu. Kayak gitu apa otomatis jatuh? Otomatis dong, bukan karena diperintah dong. Kita jangan hanya, oh hukum ini, ya karena kita takut karena diperintah. Kenapa kita nggak bisa otomatis? Ini hukum juga, betul nggak? Next. Ada kapal ya, saya pernah ikut kapal kayak gini. Itu kapal tuh satu kapal bisa 2000 lebih loh penumpangnya. Awak kapalnya itu udah 1000 juga, bisa pada 600 sama berapa awak kapalnya. Wah, itu kalau satu orang beratnya 70 kilo, saya kesana ngitung loh. Ini berapa ribu ton ini? Belum kapalnya sendiri, kok bisa nampung loh? Beratnya kayak gitu tuh bisa nampung karena apa? Ada hukum Archimedes. Ada hukum Archimedes. Semua terjadi karena naturnya seperti itu, paham? Paham? Bukan karena diperintah, bukan karena takut, tapi karena memang secara alami otomatis seperti itu. Kalau kita kesandung jatuh itu karena sudah ada hukum gravitasi, itu otomatis Bapak Ibu. Next ya. Nah, dari mana semua itu? Sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum adalah, ayo katakan, sumber dari segala sumber hukum adalah Allah. I am the law. Akulah hukum itu. Allah ngomong. Allah itu yang menciptakan semua. Jadi Allah itu punya tatanan. Contoh ya. Allah itu maha pengasih. Ya kan? Allah mengasihi kita. Amin. Amin. Allah mengasihi kita. Allah mengampuni kita. Amin. Allah mengasihi dan mengampuni kita. Apakah karena Allah taat kepada hukum? Coba pikir, kalau Allah tidak mengasihi dan Allah tidak mengampuni kita, maka Allah dihukum. Halo, apakah seperti itu? Tidak mungkin. Allah mengasihi kita karena memang sifatnya seperti itu. Amin. Next, terus. Allah maha bijaksana, pengasih, pengampun, maha baik. Bukan karena taat kepada hukum atau takut dihukum, bukan. Next, Allah mengasihi kita. Dia tidak takut dihukum karena tidak ada otoritas di atas Allah, betul nggak? Hah? Kalau Allah tidak maha pengampun, kalau Allah tidak maha pengasih, maka Allah harus dihukum kalau dia taat hukum. Tapi siapa yang berani menghukum Allah? Tidak ada otoritas di atas Allah. Kalau misalnya nih, saya mengasihi Pak Ari, mungkin bisa terjadi karena saya punya utang sama Pak Ari, mungkin 2 miliar, saya nggak bisa, saya menghormati Pak Ari karena takut ditagih. Tapi kalau Allah mengasihi kita bukan karena apa-apa, karena memang natur dari Allah, memang Dia maha pengasih. Bisa paham sampai di sini? Paham ya? Terus, next. Semua sifat kebaikan Allah itu sebagai nature, natur atau kodrat Allah. Amin, Bapak Ibu? Oke, next. Lalu bagaimana dengan kita? Next. Bagaimana kita? Kita itu kan anak-anak Allah. Coba jawab kanan kirinya. Kamu itu anak Allah. Katakan pada diri sendiri. Sebut nama kita. Asahel, kamu itu anak Allah. Like father, like son. Betul? Bapak punya anak? Bapak pasti pengen anak bapak baik. Betul kan? Paling tidak lebih buruk dari bapak. Ya kan? Demikian juga Allah Bapa, Dia pencipta kita, Dia Bapa kita, Bapa dari segala yang bernafas, Dia Bapa dari segala roh. Dia pengen, karena Dia maha baik, Dia maha pengampun, Dia itu maha segala-galanya. Dia pengen anaknya seperti Dia. Katakan amin. Kita pengen anak-anak manusia itu seperti Bapa, like father, like son. Seperti saya, kalau saya mau kesaksian nanti panjang lagi ya, saya skip saja, saya tidak usah kesaksian. Tapi saya pengen anak saya itu bisa lebih baik daripada saya, kalau bisa. Next, nggak mungkin lah seorang anak ya toh
seperti tetangganya, kan malah aneh, ya kan? Anak itu ya seperti papanya, jangan seperti tetangganya. Ya, next. Oke. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Karena itu, oke, kita baca semua. 1, 2, 3. Karena itu jelas apa enggak jelas tentang ini? Perlu ditafsirkan enggak? Enggak perlu ditafsirkan, jelas kok. You must be perfect like your Father in heaven is perfect. Itu jelas, enggak perlu ditafsir, enggak perlu pakai ilmu hermeneutik, enggak perlu pakai eksegese. Karena jelas, kamu harus sempurna. Ukurannya adalah Bapa. Ukurannya adalah Bapa. Lalu pertanyaannya, bisakah manusia sempurna? Nah, next. Nobody is perfect. Ini banyak yang ngomong. Bahkan gembala saya di sinode yang dulu itu sempat ngomong sama saya. Gak bisa manusia itu sempurna kok. Dia kalau saya pasti kepala saya. Gak bisa manusia itu sempurna. Ya sudah, saya tidak mau berdebat. Saya tidak mau berdebat karena murid dari Bapak Rohani saya dilarang untuk berdebat untuk hal-hal yang bersifat doktrinal itu tidak perlu, ya sudah lah. Nobody is perfect. Ini perspektif dunia. Kita jangan melihatnya dari perspektif dunia. Kita harus melihatnya dari perspektif yang benar. Katakan amin. Amin. Next. Nah, ini saya bolak-balik ini, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Maka Allah setelah Dia menciptakan semua itu, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Wahimetoh meot. Sungguh amat baik dari kacamata Allah, bukan dari kacamata dunia. Jadi sebenarnya pada saat kita diciptakan oleh Bapa, pada saat Tuhan menciptakan kita, kita itu sempurna, sungguh amat baik, ya. Amin. Rancangan Allah semula adalah menciptakan manusia, yaitu manusia-manusia Allah yang seturut dengan gambar dan rupanya, yang mempunyai pikiran, perasaan dan kehendak sekualitas dengan kehendak Bapa. Itu, tapi perjalanannya next. Manusia rusak karena hasrat iblis. Ya, dihasut terus, tidak melalui Adam, melalui istrinya, dihasut terus, disebarkan berita-berita hoax. Seperti kita itu sudah terhasut oleh dunia nanti. Ya, kita akan baca terus. Next. Dan keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengangkat manusia yang sudah terjerumus dalam lumpur dosa, dibersihkan kembali oleh darah Yesus menjadi ciptaan yang baru. Katakan amin. Saya pernah cerita, ya kan? Ada seorang kaya yang mules dan sebagainya, masih ingat? Sing apa? Zentor itu apa? Kunci mobilnya pun jatuh ke kloset dan itu dia barusan ngobrol, barusan apa namanya itu mules dan akhirnya apa namanya? Mencret. Itu gila nih, gimana tuh? Gila. Coba ya, Bapak Ibu sudah mandi, sudah bawa gereja, sudah wangi, sudah mandi, sudah pakai jas, sudah keren sekali ya, kayak Pak Gembala itu pakai jas keren sekali. Nah, terus ini saya barusan fitness, barusan kerja, keperingat kabel loh, barusan keperingat semua. Terus saya ketemu sama Pak Gembala. Halo Pak Waldo, saya mau cipika-cipiki gitu. Pak Waldo, saya komen mau gereja, pasti kan gitu, karena dia sudah bersih, sudah wangi lah. Saya kotor, saya barusan kerja, keperingat semua, keperingat berdebu. Saya mau cipika-cipiki pasti nggak mau. Bisakah kita intim dengan Tuhan kalau kita najis di hadapan Tuhan? Nggak bisa. Manusia yang sudah terjebak dalam lumpur dosa, Allah jijik, Allah najis, maka itu putus hubungan dengan manusia. Yang bisa nyambung adalah apa? Anak yang tunggal, Tuhan Yesus. Ya, karena darah Yesus, Dia memberikan jalan keselamatan agar kita menjadi seperti Dia. Next, coba kita lihat ayatnya. Sebab semua orang, oke kita baca bersama-sama. 2, 3. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka berbentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan Bapa, supaya Ia anaknya itu menjadi
standarnya. Dipilih bahwa kita sudah mendengar suara kebenaran Injil. Kita mendengar kebenaran, kita mendengar firman Tuhan. Karena ada banyak orang di luar sana yang seumur hidupnya tidak pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang yang turun-temurun dari keluarga Buddha yang taat, dia tidak pernah diajarkan kebenaran yang seperti ini, Bapak Ibu. Bahkan orang Kristen, mayoritas orang Kristen di luar sana, dia tidak pernah mendengarkan kebenaran yang murni seperti yang diajarkan oleh gereja suara kebenaran. Saya tidak ngomong bahwa GSKI yang terbaik, ya. Tapi minimal kita menyuarakan kebenaran yang murni. Amin. Ya. Kita dipilih loh, karena orang di sana tuh udah ngerti kebenaran seperti ini. Kita ngerti kebenaran ini, berarti kita dipilih. Setuju? Ditentukan itu standarnya, bukan ditentukan orangnya. Mau udah mau Pak Ari pasti selamat. Pak Ari pasti selamat karena apa? Itu sudah kedaulatan Allah. Nggak bisa gitu. Pak Ari dipilih, Pak Ari bisa mendengarkan suara kebenaran, ditentukan standarnya. Jadi karena Pak Ari sudah tahu standarnya, karena Pak Ari diberi kehendak bebas, mau mengikuti standar yang benar, apa terus hidup dalam keplesetan sesuai dengan perspektif ini. Ini penting Bapak, ya. Ini penting. Ini salah satu dokumen pertama yang kemana-mana saya pelajaran saya bawa ini terus. Oke, next. Tapi piye caranya? Nah, ini tak ajari ya. Piye caranya? Satu clue yang mudah, saya tidak akan wah, nek terlalu banyak tips nanti pulang juga percuma. Oke, next. Namun, oke, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini jelas. Namun aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup. Kalau dulu aku melihatnya dari perspektif dunia. Dulu aku melihatnya kodok terus. Sekarang aku bisa melihat udah. Karena apa? Karena Kristus yang hidup di dalam aku. Dulu aku melihat kekristenan itu cuma ibadah seminggu cuma 2 jam. Masuk ke gereja cuma 2 jam. Aku seperti itu mau aku ibadah, aku kebaktian, aku pelayanan di gereja. Dulu, sekarang aku tahu bahwa semua itu tidak ada jaminan apapun keselamatan. Aku harus berubah. Kristus yang hidup dalamku, sehingga ada perubahan. Perubahan apa dulu? Metanoia dulu, perubahan pola pikir kita dulu, mindset kita, paradigma kita, perspektif kita diubah. Dulu kita megang ke kiri, kita sekarang megang ke kanan. Kita bisa melihat sebagaimana Tuhan Yesus melihat. Pada saat kita melihat sesama kita yang membutuhkan, kita harus bisa memandangnya seperti Tuhan memandang mereka. Pada saat Tuhan Yesus memandang banyak orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Betul? Apakah kita tergerak oleh belas kasihan? Wong manganku dhewe lagi angel kok. Amun ning duitku ki tak tukoke Kentucky Fried Chicken daripada tak kek ngomong sing kok iso mangan. Itu perspektif kebanyakan orang Kristen masih seperti itu. Sing penting apa? Sing penting aku mengamankan golden ticket ini dengan cara apa? Ya dengan cara kamu membayar perpuluhan. Ya. Tepat dari gereja. Wah. Panjang Bapak Ibu ini kalau mau tak uraikan satu sesi lagi masalah persebaran. Ya tapi tidak di sini lah. Oke, next. Inilah kehidupan orang yang telah kehilangan nyawanya. Nyawa itu dalam bahasa Yunani-nya suke. Itu ya Pak Gembala, kalau saya salah saya harus dikoreksi. Suke, katakan suke. Suke itu adalah nyawa. Itu menyangkut kepikiran dan perasaan. Suke, pikiran kita dan perasaan kita. Next. Bukan aku sendiri yang hidup. Tadi kan ada ayatnya ya, bukan aku sendiri yang hidup. Artinya gairah yang ada padaku bukan lagi gairah yang lahir dari diriku sendiri. Gairah yang lahir pada diriku sendiri itu apa? Next. Pada umumnya kita punya kecenderungan yang sama. Lanjut. Nah ini, gairah dari diri sendiri adalah gairah yang diwarisi dari nenek moyang atau diserap dari lingkungannya. Nah ini ngomong lagi nesiaman. Makanya OPRS itu ya kalau khotbah bisa 30 sesi. Karena apa? Setiap poin dijembrengno, setiap poin dijembrengno. Ini kalau ini bisa 2 sesi kalau ngomong nesiaman. Ini nesiaman Bapak Ibu. Singkatnya seperti ini. Kita lahir ya dari keluarga yang papahnya minum judi, minum alkohol, suka keprek, suka judi. Anaknya kira-kira lahir jadi dewasa, remaja, suka keprek tidak kayak Bapak Ibu. Dilihat dan yang didengar. Kalau Bapak berdino tukaran terus kalau mamai ngomongnya bajingan, sundal, segala macam omongan Papa semua keluar. Anaknya nyerap itu semua, masuk ke jiwanya. Dan dari jiwa itu lama-lama
merembes ke nurani. Itu akan membentuk karakter. Bagaimana karakter itu terjadi? Ini hebat sekali. Bagaimana terjadinya karakter? Hebat sekali kan? Ya, saya nggak usah. Walau ini nanti pulangnya jam 2 Bapak Ibu. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat? Semangat. Harus semangat Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu datang dari rumah mau dengar khotbah siapapun yang khotbah di sini asal suara kebenaran, harus semangat, harus serat banyak mungkin karena ini akan mengamankan, akan memberi kita itu harapan yang lebih jelas tuh munculannya dari kita. Itu. Kalau kita makanya kita harus jaga ya pergaulan kita. Kalau kita sedang ibu-ibu nih arisan, wah arisan ibu-ibu arisan nih, siapa yang arisan di sini ibu-ibu? Sing sering arisan ngobrol, nah itu sing diomongke apa? Arisan, si diomongke apa? Kayak kulkasnya anyar kayak telung pintu. Di sini tuh, Langsung pulang. wah tepuk tangan, ibu ya. Ini tenang kan biasanya ya ibu kalau arisan ya, mengerti orang. Semini kayak waduh, kayak gelangnya anyar loh, kan bagus ya putih. Ini kan selingkuh ke siapa? Selingkuhan. Aku ibu, apa iya semua? Jadi rame loh. Waduh, selingkuhannya Luina. Wah, langsung itu seorang jamu, tambah digosok, tambah sih, betul nggak? Lalu kita ngrungokke hal-hal sampah seperti itu, sing didelok, sing hal-hal sampah juga itu akan meresap ke jiwa kita. Bapak Ibu, hati-hati, ya, karena gairah diri kita sendiri itu dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Oke, Bapak Ibu masih bisa nangkap ya? Nangkap ya? Pakai res, kelamaan saya. Ya dipikir nih ya, orang-orang Kristen ini nggak ada bedanya sama orang-orang dunia. Sih dipikir ya kayak gini nih, kalau aku miskin sengsara, betul nggak? Nek aku sugih, uripku penak. Makanya aku tak jadi Kristen karena apa? Allahku luwih hebat daripada Allahnya orang lain. Saya pernah coba Allahku hebat. Pembukaan khotbah saya apa? Itu film IT Man gitu. Film IT Man. Pernah nonton film IT Man? Itu kan apa Donjun ya IT Man itu. Ada guru silat mau buka di kotanya IT Man. Dia nakan semua guru-guru silat yang ada di semua perguruan silat, ditangkap semua, dirobok, jebret. Dikatakan dia harus mengalahkan IT Man. Karena apa? Dia paling hebat, dia pengikutnya banyak. Kok doa itu Kristen toh? Bahwa Kristen sih penting aku tukang tangan nih. Tergebrak, wah, geger loh semangat dong. Tergebrak, wah, geger langsung kebak nih hotel di sini orang. Lu hebat. Kayak si Oppo kayak Pak Walaupun lain sopan. Iya, tapi Pak Walaupun ngajarin beneran. Saya juga buruk tentu bener. Tapi di dunia kan jadi langsung kayak ngono. Terus terakhirnya kalau mau copot kabel kobong melahirkan kobong di kota. Ini berat guys. Jadi orang mikirnya tuh cari sing sakti, cari sing hebat. Kalau miskin ini yang umumnya orang mikir, betul nggak? Betul nggak? Oke nih, saya ngomong lagi di kebablasan. Sing dirasake apa perasaan kita? Ya khawatir, takut, iri, marah, ambisi, betul nggak ini? Kebanyakan orang seperti itu kan. Nah, sesok tagihannya motor, tagihannya rumah, cicilan rumah, so banyak orang apa? Lampuh, lawan bukangan sesok tuku tahu si utang karo kae kok. Kabel takurung ya. Sing dipikiri ngono terus. Dan banyak pendeta juga, walaupun pendeta kok doa ya Pak Ibu. Mikirnya kan bicaranya aku bisa sukses seperti itu, biar perpuluhannya bisa baik. Sing dipikir itu enggak jauh-jauh dari kedagingan. Makanya itu aku dari pengusaha lah. Karena salah, jadi aku mau salah-salah sih aku pendeta ya. Aku mengusahakan ngomong ceplos. Dulu di gereja saya juga disukai macam-macam. Kalau penggala saya pergi, saya khotbah pagi, malam, semua ibadah saya pegang. Saya yang khotbah tapi dulu saya khotbah motivator. Orang sok jelas ke sini. Ya gitulah. Karena saya disukai itu ya kayak gitu. Pikirannya itu kecemasan, dengki.
Waduh, kayak ibu kayak ngomongannya sengak itu Pak Bu. Kok balas satu kali lebih kencang. Mutilasi loh. Lah itu loh. Ada orang ya, ini terjadi nyata di Pemalang. 15 tahun loh. Dia itu pernah ikut rapat sama saya, rapat yayasan. Tak tertib Ka'bah. Dia itu bukan pengurus, bukan apa, tapi banyak usul-usul gini. Terus dia aku mau Pak, mohon maaf Pak, Bapak itu kan bukan pengurus. Ini kan rapat pengurus. Bapak itu hanya sebagai pendengar di sini, bukan sebagai peserta rapat. Tolong Bapak diam dulu. Itu dendamnya sampai sekarang ngomong sama temen perasaan aku lah itu kan kejadian 15 tahun itu masih dipikirin terus tuh dipikirin terus tuh ya itulah pikiran dan perasaan yang sudah luncas yang sudah sesat, yang sudah meleset. Next yang dikehendaki harta korban, harta tahta wanita coba om itu seumur saya katanya sudah libidonya naik lagi nih puber kedua katanya. Mana nih kalau sampai cantik kok ini sampai mutar-mutar medeni loh kita harus bisa kendalikan itu. Amin. Ya, yang masih muda-muda ya oke lah ya perbulannya beda-beda. Tapi yang sudah seumuran saya 50, 51 itu sudah mulai kayak gitu. Ya, betul ya Pak? Oh, iya kebukinya. Masih makan ini guyon ya Pak, ya itulah luncas lah. Jadi orang aku Kristen bisa ke tahun, aku Kristen bisa 20 tahun, aku di majelis gereja ya aku kan status toh kenyataannya rano bedane Bapak Ibu. Next terus Pak. Jadi sebenarnya jika Kristus belum hidup dan kita belum mati atau kehilangan suke dan manusia kita masih manusia yang lama. Ya, kita masih manusia yang lama. Terus, next. Tapi kita merasa sudah pasti selamat. Nah ini loh masalahnya. Hidupnya masih penuh dengan dosa. Ya toh, masih banyak pikiran kotor, keinginan yang kotor yang bukan berasal dari Bapa. Amit-amit sempurna, berkenan aja belum tentu. Amit-amit berkenan, baik saja belum tentu. Padahal kan nomor kamu tuh harus baik, berkenan dan sempurna. Standar kita tuh masih lebih jelek lah daripada pengikut Buddha Seci, pengikut Muslim yang taat. Belum tentu kita lebih baik dari mereka, tapi kita merasa sudah pasti selamat karena kita sudah melakukan hukum atau syariat atau ritual. Contohnya rajin ke gereja, ngasih persembahan, jadi aktivis, berbuat sosial. Apakah itu yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan itu adalah kita percaya kepada Yesus dan hati kita bersih. Pada saat hati kita bersih, kita pasti akan melakukan semua itu. Amin. Pada saat pikiran kita benar, hati kita bersih, kita selalu tergerak oleh kasih. Betul? Dan pasti ada belas kasihan. Ponakan nggak bisa sekolah, kita mau mengikuti, atau mama tua kita sakit, kita mau peduli. Dan banyaklah, termasuk gereja butuh dana, butuh apa, kita juga bantu. Dan kita tetap kerja keras. Itu melogah manusia yang sempurna. Sempurnanya anak SD kelas 5 sama sempurnanya mahasiswa S3 ya beda. Ukuran sempurna. Loh kamu pengen sempurna seperti Allah ya tidak mungkin kita sempurna seperti Allah. Tapi kita sempurna, sesempurna-sempurnanya mungkin sebagai manusia. Nggak mungkin kita 5 tambah 5 10 lah. Kita sudah umur 50 tahun kok 5 tambah 5 10 sudah terasa sempurna. Yaudah. Kita harus sempurna. Sempurnanya apa ya? Kalau kita mungkin standarnya kamu harus bisa mengampuni. Bisa nggak kita mengampuni? Kamu bisa mengikhlaskan orang-orang yang menjahati kita, orang-orang yang merugikan kita. Kita harus mempunyai pikiran dan perasaannya. Jangan merasa selamat yang palsu. Itu adalah selamat yang palsu, Bapak Ibu. Selamat yang hanya angan-angan saja. Padahal kita masih hidup tidak ada bedanya dengan dunia. Next. Kekristenan bukan berbicara tentang kewajiban melakukan hukum atau syariat agama, tapi kekristenan berbicara tentang melakukan. Saya sering memberikan contoh ini, misalnya gini, saya jadi karyawannya Pak Wanda, saya karyawannya Pak Wanda. Pak Wanda ngasih syariat-syariat, ngasih hukum-hukum.
Kamu kalau berangkat ke kantor jam berapa, pulang jam 4, misalnya seperti itu ya. Kalau saya sebagai karyawan yang teladan, saya datang jam 8 karena sesuai aturannya Pak Walden. Itu aturan. Tapi saya di kantor, bapaknya pergi, ya pergi ke Jakarta 1 minggu, kan gak ada pengawas. Saya di kantor mainan TikTok, mainan IG, saya cuma chatting WA, saya tidak produktif. Tapi saya merasa saya karyawan teladan karena sudah datang jam 8. Ini benar apa salah? Hah? Kalau dilihat dari perspektif tertentu, saya melakukan hukum, saya melakukan peraturan jam 8, ya, saya pulang jam 4, tapi tidak ada produksi, tidak ada produktif. Gitu. Tapi kalau saya ngerti pikiran dan perasaannya, dosanya, ya, kalau saya bisa menyatu, manunggali kawula Gusti, ibaratnya Pak Walden ini Gusti ini saya lah, kalau contoh saja ya. Kalau saya ngerti nih standarnya Pak Walden, mungkin tidak saya datang terlambat, mungkin tidak. Tidak mungkin, mungkin tidak saya main TikTok di jam pekerjaan. Tidak mungkin, perlu peraturan lagi enggak? Sudah ada peraturan. Karena kita menjadi the man of God. Karena kita menjadi manusia Allah yang sudah berubah. Dan kita tidak perlu lagi kayak saya. Tidak perlu lagi peraturan-peraturan. Kamu harus begini-begini. Otomatis Bapak Ibu. Amin. Jangan mencuri, otomatis bisa ditulis. Jangan berzinah, opo maneh. Wis ora doyan semua. Betul? Kalau cuma mau peraturan-peraturan, yo bikin aja tuh peraturan-peraturan mau berapa ribu berapa. Mumet memang. Yang penting kita mengerti pikiran dan perasaan Bapak kita. Like father, like son. Kita berubah menjadi sempurna. Contohnya sama Gusti Yesus. Wes. Contohnya sama anak muda Bapak yang diturunkan ke bumi. Menjadi contoh, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Next. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, tapi kamu yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Masih kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sudah saatnya kita melihat kekristenan dengan perspektif yang benar. Mau Bapak Ibu? Bapak Ibu mau melihat kekristenan dengan perspektif yang benar. Jangan kita melihat kekristenan dengan perspektif dunia. Belum tentu benar Bapak Ibu. Inilah harga yang sesungguhnya. Ini harga yang benar. Jangan ditawar-tawar lagi. Orang yang nyangan aku ini. Pasar bone kayak ini. Regone piro sempurna seperti Bapak. Sudah titik. Ya, orang yang nyangan. Oke Pak Wagen. Sahabat saya sama Pak Gembala. Ya kan. Regone semene. Nah, oke, lanjut. Lanjut selesai. Kristen itu ngomong menjadi seperti Kristus. Ya, kalau Yesus ngomong, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yuk, kita ngomong seperti ini yuk. Ya, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Sama kita juga. Kita harus melakukan kehendak Dia yang mengutus saya. Kita juga diutus, betul tidak Bapak Ibu? Kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Belum tentu di gereja. Kita punya toko, kita kelola toko kita dengan baik. Karena prinsipnya kita manajer, bukan owner. Ownernya siapa? Bapak. Kita tuh hanya pengelola. Suatu saat Bapak pulang, hitung-hitungan. Kan pernah saya khotbah seperti itu juga di sini. Ya kan? Jelas Bapak Ibu? Yo, worship leader semua tim musik naik ke atas. Yo, next. Next. Ya, next. Pada saat kita dalam tekanan, coba. Next. Terus saja, terus. Pada saat kita kecewa, pada saat kita diperlakukan dengan tidak adil, pada saat ada peluang dosa yang tidak terlihat. Ini loh. Bukan pada saat kita ada di gereja, bukan ada pada saat kita pelayanan, tapi justru pada saat di luar sana, pada saat ada orang yang melakukan kita dengan tidak adil. Mungkin mertua kita ngamuki kita bisa emosi. Mungkin tetangga kita berisik, kita tidak bisa tidur. Mungkin ada pelanggan kita yang utangnya lama nggak dibayar-bayar. Apa yang kita lakukan? Next. Apa perspektif kita tentang Kekristenan? Ini orang bertengkar. Dia melihat dari perspektif ini angkanya 6. Dia tidak dari sini perspektif ini angkanya 9. Kita tuh wong Kristen. Aku wis mau gereja
aktivis gereja loh, aku masih selamat. Tapi kita sudah tahu, kita melihat dari perspektif yang berbeda. Amin. Kasih kemuliaan dari Tuhan. Kita melihatnya harus dari perspektif yang benar, suara kebenaran Injil. Kita harus melihat dari perspektif di mana seperti Allah melihat, kita melihat. Kita mempunyai mata Allah. Amin. Jangan seperti dunia ini. Next. Menjadi serupa Kristus tidak hanya melakukan ritual atau liturgi, tetapi menjadi gaya hidup keseharian kita. Amin Bapak Ibu. Tidak mudah, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pengertian tidak ada yang mustahil bukan berarti gini. Tidak ada yang mustahil kalau aku mengimani bahwa aku punya rumah besar, punya mobil. No, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu konteksnya pada saat kita mau merenungkan hati kita mau menanggalkan keduniawian kita mau menyalipkan kedagingan kita. Mungkin tidak, mungkin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tepuk tangan. Terakhir. Allah sudah mengirimkan Roh Kudus. Kita belum lama ini juga sudah memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Betul Bapak Ibu? Itu semua yang mungkin. Karena apa? Roh Kudus yang sudah diutus Allah hinggap di hati kita, di pikiran kita. Ya, pegang dadamu. Roh Kudus ada di dalam hati. Katakan seperti itu. Roh Kudus ada di dalam hati. Mampukan aku ya Bapa, katakan. Mampukan aku. Aku ingin seturut dengan kehendak-Mu. Aku ingin seperti putra-Mu, Tuhanku Yesus Kristus. Aku ingin menyenangkan hati-Mu di sisa waktu. Next, slide yang lain. Bapak, tolong aku. Ibu Kudus. Kita nyanyikan. Saya udah Bapak Ibu berkabit tadi. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong. Kita ini anaknya. Kita ini bukan anak-anak gampang. Kita ini anak yang dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Apapun yang kau alami, apapun yang sedang kau derita, aku
engkau hanya perlu berkata, Tuhan, aku ini anakmu. Aku mau ikut apapun yang Tuhan mau. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti menjaga. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu berbicara terus di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami ini anak-Mu, kami perlu belajar dan memahami pikiran, perasaan Bapa, supaya kami juga bertingkah laku seperti Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu sulit, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengutus Roh-Mu untuk menolong kami. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, sehingga kami bisa menghadapi apapun yang kami hadapi di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa menantang dan melawan kami, karena kami bersama dengan Bapa. Penderitaankah, mautkah, Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Memberkati Pak Asahel yang sudah Tuhan menggunakan beliau menyampaikan suara kebenaran kepada kami. Berkati hamba-Mu ini, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati studinya, berkati apapun yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan lewat hidupnya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami siap menjadi anak Bapa dan kami siap tidak salah melihat lagi. Kami akan menyampingkan pikiran-pikiran duniawi. Kami hanya fokus kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya dan siap menjadi anak Bapa, katakan bersama-sama. Amin. Nah, silakan dulu, kita akan menerima pelayanan perjamuan Tuhan. Saya meminta dua hamba Tuhan yang siap menolong, ya, Pak Yusak sama Pak Simatupang.
Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Firman Tuhan berkata kita harus menyelidiki hati dan pikiran kita. Kita harus menguji diri kita. Karena ketika kita menerima pelayanan perjamuan Tuhan, kita harus mengenang dan mengingat bahwa Kristus pernah mati. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan kita. Sesungguhnya kita yang harus dipakukan di kayu salib, tetapi kita tidak memenuhi syarat untuk itu. Sehingga Tuhan sendiri yang berinisiatif datang ke muka bumi, menjelma menjadi manusia, bahkan bersedia mati untuk kita. Kematiannya yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus memeriksa dan menyelidiki hati kita. Kalau kedapatan ada yang melenceng dalam hidup kita, kita minta ampun kepada Tuhan dan jangan mengulanginya di waktu-waktu mendatang. Karena itulah yang disebut dengan metanoia, berbalik arah. Apakah semuanya sudah mendapatkan roti dan anggur perjamuan? Baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami siap menerima pelayanan perjamuan Tuhan pada hari ini. Tuhan layakkan dan kuduskan kami. Tolong Tuhan supaya kami menjadi orang yang sadar bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, karena Kristus yang membayar hutang dosa kami secara lunas, dan kami bukan milik kami lagi. Oleh karena itu kami hidup bukan untuk kami, tetapi hidup untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap melayani perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari angkat roti perjamuan di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Apakah anggur perjamuannya sudah bisa dibuka semuanya? Katakan amin kalau sudah. Kalau ada yang kesulitan boleh minta tolong di kiri kanannya. Baik, mari angkat perjamuan di tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita bersyukur bersama-sama karena kita sudah dimerdekakan, kita ditebus, kita menjadi anak Allah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi kesenangan bagi Allah akan menjadi kesenangan bagi kami. Apapun yang menyakitkan bagi Allah akan menjadi menyakitkan bagi kami. Kami tidak akan hidup lagi sesuai dengan keinginan-keinginan kami, tetapi gairah kami adalah gairah surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya ketika gairah kami seperti gairah Bapa di surga, Tuhan pun pasti memelihara kami, membuat kami berhasil, membuat kami memuliakan Tuhan lewat semua karya-karya kami. Terpuji Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap hidup dipimpin oleh gairah dari Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Semua terberkati oleh firman yang kita bersama tadi ya. Amin. Mari kita mendengarkan pengumuman. Informasi pelayanan jemaat bagi saudara atau saudari yang membutuhkan dukungan pelayanan kedukaan, ucapan syukur dan konseling dapat menghubungi Hotline Komisi Pelayanan Jemaat di 0813 9020 7222. KKR pelajar mahasiswa yang akan diadakan di Agustus tahun 2022. Mohon dukungan doanya, supportnya supaya acara KKR ini dapat berjalan dengan baik. Doa pagi bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang diadakan setiap hari pukul 5 sampai 6 pagi, hanya bisa disaksikan sewaktu live di YouTube atau melalui Zoom di ID 914 1877 2805. Pembelajaran Alkitab yang diadakan setiap hari Kamis pukul 7 melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu yang mau bergabung bersama kami dapat bergabung setiap hari Kamis di jam 7. Ikuti akun Instagram kami yang dengan nama GSKI Duta Kalam.
lagi Bapak Ibu, sebelum kita pulang, mari kita balik berdiri dan kita mari pujikan selalu itu. menjalankan pemerintahan dengan baik. Berdoa untuk Kota Semarang, Jawa Tengah, tempat di mana kami tinggal, Tuhan berkati. Berdoa untuk semua orang percaya dan hamba-hamba Tuhan yang melayani dan beribadah sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Memberkati jemaat yang tidak sempat hadir, apapun yang menjadi halangan mereka, Tuhan ingatkan mereka untuk tetap setia kepada Allah. Sebentar kami akan pulang, Tuhan jaga dan lindungi kami, dan sepanjang minggu ini Tuhan pimpin kami untuk tetap setia berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Bapa di sorga, pengorbanan dan cinta kasih oleh Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di samping ada sedikit snack. Apabila Bapak Ibu bisa berfellowship bersama-sama dengan kami, bisa langsung ke samping. Saya ambil pengumuman sedikit karena gereja kita sedang memulai pelayanan, jadi kita butuh banyak sampor. Saya tidak menyuruh saudara memberikan persembahan, tetapi saya menggunakan istilah yang disampaikan Pak Asahid tadi, urunan. Nah,
kita punya sound system ini, saya mencicilnya 12 kali, tetapi kita sedang butuh drum elektrik dan gitar bass. Nah, saya mau mengajak kita urunan artinya kalau saudara punya kemampuan dan memberinya dengan sukacita silakan, tapi kalau kebetulan belum bisa urunan, tidak apa-apa dan jangan membuat saudara sedikit apa. Nah, saya mengucap syukur karena bulan lalu Pak Yosua transfer ke saya 1 juta untuk cicilan